Bagaimana jika selama ini yang kamu sebut sebagai kesadaran hanyalah permukaan ombak, sementara lautan terdalam dalam dirimu masih tertutup rapat? Sebagian orang bangga karena merasa sadar. Mereka bisa mengamati pikiran, memahami emosi, bahkan berbicara tentang mindfulness dan pencerahan. Namun, di balik semua itu, ada satu rahasia yang jarang dibahas. Bahwa ada sesuatu yang lebih dalam dari sekedar kesadaran biasa. Para arif menyebutnya rasa sejati. Dalam tradisi batin tertentu, ia dikenal sebagai sir, rahasia terdalam dalam diri manusia. Kesadaran sejati dan rasa sejati bukanlah hal yang sama. Yang satu seperti cahaya yang menerangi ruangan, yang lain adalah sumber listrik yang tak terlihat, yang membuat cahaya itu mungkin. Yang satu bisa dilatih dengan teknik, yang lain hanya terbuka ketika tabir ego tersingkap. Dalam video ini, kita akan menyelami perbedaan mendasar antara kesadaran sejati dan rasa sejati. Kita akan menelusuri jejaknya dalam ajaran kuno para bijak, dalam bisikan para sufi, dalam simbol-simbol yang tersembunyi di balik kisah para nabi dan orang-orang soleh, tanpa label, tanpa sekat, hanya inti kebijaksanaan yang murni. Kita akan mengupas apa sebenarnya kesadaran sejati itu. Mengapa rasa sejati disebut sebagai rahasia dalam rahasia? Bagaimana membedakan pengalaman spiritual yang hanya permainan pikiran dengan sentuhan batin yang benar-benar otentik? Dan yang terpenting, bagaimana mengetahui bahwa kita telah menyentuhnya? Karena inilah kenyataannya. Banyak orang terjebak dalam ilusi spiritual, merasa telah sampai padahal baru berdiri di gerbang. Jika kamu pernah merasakan keheningan yang begitu dalam hingga identitasmu seolah memudar, atau justru merasa bahwa semua pencarianmu masih belum menyentuh inti terdalam, maka mungkin kamu sedang berdiri di ambang pintu sir. Dan malam ini, kita akan mengetuk pintu itu bersama. Sebelum kita melangkah lebih dalam, izinkan aku mengajukan satu pertanyaan sederhana. Dari kota mana kamu menyaksikan video ini? Tulis di kolom komentar. Sampai manakah pesan tentang kesadaran dan rahasia batin ini telah sampai? Apakah ia telah menembus hiruk-pikuk kota besar atau justru bergetar pelan di sudut desa yang sunyi? Karena sejak dahulu, pengetahuan tentang kesadaran sejati dan rasa sejati selalu menyebar seperti angin, tanpa batas geografis, tanpa paspor, tanpa identitas. Ia berbisik dari hati ke hati. Sekarang, mari kita mundur jauh ke belakang. Dalam khazanah kebijaksanaan Timur Tengah kuno, khususnya dalam jalur para pencari hakikat, dikenal sebuah konsep tentang lapisan-lapisan batin manusia. Tubuh bukan satu-satunya identitas, pikiran bukan pusatnya, bahkan jiwa pun masih memiliki kedalaman yang lebih rahasia. Para arif menyebutnya sebagai tingkatan, nafs, diri yang penuh dorongan, qalb, hati spiritual, ruh, jiwa yang berasal dari perintah ilahi, dan yang paling tersembunyi, sir, rahasia. Dalam tradisi tasawuf, tokoh-tokoh seperti Jalaluddin Rumi dan Al-Ghazali sering menyinggung bahwa manusia memiliki inti terdalam yang tidak tersentuh oleh gejolak dunia. Namun menariknya, mereka jarang menjelaskan sir secara gamblang. Mengapa? Karena sesuatu yang terlalu suci akan rusak jika dipahami hanya dengan logika. Dalam banyak manuskrip klasik, termasuk karya besar seperti Ihya Ulumuddin, pembahasan tentang batin selalu diselimuti simbol. Api, cahaya, cermin, laut, semuanya adalah metafora. Ini bukan sekedar gaya bahasa, ini adalah perlindungan. Di masa lalu, pengetahuan tentang kesadaran terdalam tidak disebarkan secara massal. Ia ditransmisikan melalui adab, melalui kedekatan, melalui penyucian diri. Bukan karena eksklusif, tetapi karena berbahaya jika disalahpahami. Seseorang yang belum menundukkan egonya bisa saja mengklaim telah mencapai kesadaran tertinggi, padahal yang ia alami hanyalah ekstasi psikologis. Secara filosofis, kesadaran sejati adalah kemampuan untuk menyaksikan. Ia adalah saksi di dalam diri yang mengamati pikiran tanpa larut di dalamnya. Dalam filsafat Islam klasik, ini berkaitan dengan kesadaran akan diri sebagai makhluk yang bergantung. Namun, rasa sejati atau sir melampaui itu. Ia bukan sekedar kesadaran yang menyaksikan,
Ia adalah titik di mana kesadaran dan yang disadari melebur dalam ketundukan total. Bukan hilang identitas secara liar, tetapi kembali pada sumber asal. Mengapa konsep ini sering terlupakan? Karena zaman modern mengagungkan pikiran. Kita diajarkan untuk memahami, menganalisis, mengukur, tetapi sir tidak bisa diukur. Ia hanya bisa disingkap ketika seseorang berani jujur melihat dirinya tanpa tokeng. Dan disinilah letak paradoksnya. Semakin keras seseorang mengejar pengalaman spiritual, semakin jauh ia dari rasa sejati. Karena sir bukan hasil ambisi, ia adalah karunia yang muncul ketika ambisi runtuh. Namun pertanyaannya sekarang, jika kesadaran sejati adalah saksi dan rasa sejati adalah rahasia terdalam, bagaimana cara membedakan pengalaman mental biasa dengan sentuhan sir yang otentik? Di bagian berikutnya, kita akan mulai membedahnya perlahan, lapis demi lapis. Sekarang, sebelum kita melangkah lebih jauh, aku ingin kamu melakukan sesuatu yang sederhana. Tarik napas perlahan, biarkan bahumu rileks, dan izinkan dirimu benar-benar hadir di sini. Jangan terburu-buru memahami, jangan mencoba menyimpulkan terlalu cepat. Dengarkan seperti kamu sedang menyimak sebuah rahasia yang hanya dibisikkan sekali. Karena bagian ini mungkin akan mengubah cara kamu memandang dirimu sendiri. Tetaplah bersama sampai akhir, karena pemahaman tentang kesadaran sejati dan rasa sejati tidak datang sekaligus. Ia turun lapis demi lapis, seperti kabut yang perlahan menyingkap gunung. Sekarang kita mulai. Bayangkan ada sebuah cermin. Cermin itu jernih. Ketika seseorang berdiri di depannya, ia memantulkan apa adanya. Itulah gambaran sederhana dari kesadaran sejati. Kesadaran sejati adalah kemampuan untuk menyaksikan pikiranmu tanpa menjadi pikiran itu. Ketika amarah muncul, ada bagian dalam dirimu yang tahu, ini amarah. Ketika sedih datang, ada yang menyadari, ini kesedihan. Ia tidak menolak, tidak menekan, tidak larut. Ia hanya menyaksikan. Dalam banyak latihan spiritual, orang berhenti di sini. Mereka belajar menjadi pengamat. Mereka merasa damai karena tidak lagi terombang-ambing oleh emosi. Namun, perhatikan baik-baik. Sang pengamat itu masih ada. Masih ada aku yang menyaksikan. Dan selama aku itu masih merasa sebagai pusat, perjalanan belum selesai. Disinilah perbedaan pertama muncul. Kesadaran sejati adalah seperti berdiri di tepi sungai dan mengamati arus air. Kamu tidak lagi hanyut, kamu aman, tenang. Tetapi rasa sejati atau sir bukan berdiri di tepi sungai. Ia adalah menyadari bahwa sungai itu, pengamat itu, dan kesadaran itu sendiri berasal dari sumber yang sama. Sulit dipahami dengan pikiran dan memang bukan untuk dipahami dengan pikiran. Mari kita gunakan kisah sederhana. Seorang murid pernah berkata kepada gurunya, "Aku telah mencapai kesadaran. Aku bisa mengamati pikiranku setiap saat." Sang guru tersenyum dan bertanya, "Siapa yang mengamati?" Murid itu menjawab, "Aku." Guru itu berkata pelan, "Temukan siapa aku itu, dan kamu akan melampaui kesadaran." Di titik inilah banyak orang berhenti, karena menggali lebih dalam berarti mempertanyakan identitas paling dasar. Kesadaran sejati membuatmu stabil. Ia seperti fondasi rumah, tetapi rasa sejati adalah ruang tersembunyi di bawah fondasi itu. Ruang sunyi tempat tidak ada klaim, tidak ada kebanggaan spiritual, tidak ada perasaan "aku sudah sampai". Ketika seseorang menyentuh kesadaran sejati, ia merasa lebih jernih. Ketika seseorang menyentuh rasa sejati, ia merasa lebih kecil, namun sekaligus lebih luas dari semesta. Dan anehnya, pengalaman rasa sejati tidak selalu spektakuler, tidak selalu disertai cahaya, getaran, atau ekstasi. Justru seringkali ia hadir dalam keheningan yang sangat biasa, begitu biasa hingga ego tidak bisa membanggakannya.
Perhatikan ini dalam dirimu. Saat kamu berbuat baik dan merasa bangga, itu bukan sir. Saat kamu merasa lebih sadar dari orang lain, itu bukan sir. Saat kamu merasa memiliki pengalaman spiritual yang istimewa, itu masih wilayah kesadaran yang disentuh ego. Rasa sejati tidak membuatmu merasa istimewa, ia membuatmu merasa hening. Sekarang tetaplah menyimak dengan tenang. Jangan buru-buru menyimpulkan bahwa kamu sudah atau belum menyentuhnya. Biarkan kata-kata ini bekerja seperti air yang menetes perlahan di batu tanpa paksaan. Karena di bagian berikutnya, kita akan masuk lebih dalam lagi ke wilayah yang lebih halus, tempat ilusi spiritual sering menyamar sebagai pencerahan dan hanya ketulusan yang bisa membedakannya. Tetap di sini, dengarkan dengan hatimu, bukan hanya dengan pikiranmu. Sekarang kita memasuki wilayah yang lebih sunyi, lebih halus, dan lebih berbahaya bagi ego. Jika di bagian sebelumnya kita memahami bahwa kesadaran sejati masih memiliki pengamat, maka di sini kita akan melihat bagaimana rasa sejati, sir, mengikis bahkan pusat pengamatan itu sendiri. Namun, hati-hati, banyak orang salah memahami tahap ini. Mereka mengira bahwa melebur berarti kehilangan kendali. Mereka mengira bahwa sir adalah pengalaman mistis yang dramatis, cahaya menyilaukan, suara gaib, sensasi luar biasa. Padahal justru sebaliknya. Sir bekerja seperti akar pohon yang tumbuh diam-diam di bawah tanah. Tidak terlihat, tidak pamer, tapi menopang seluruh kehidupan batin. Mari kita bedah lebih dalam. Kesadaran sejati masih berada dalam ranah dualitas. Ada yang menyaksikan dan ada yang disaksikan. Ini penting dan mulia. Namun rasa sejati adalah kesadaran yang tenggelam dalam ketundukan total, di mana tidak ada lagi klaim kepemilikan atas kebaikan, atas ilmu, bahkan atas kesadaran itu sendiri. Dalam bahasa para arif, ini sering disebut sebagai fana dalam kehendak yang maha tinggi. Bukan hilang secara fisik, tetapi luluhnya keakuan. Dan disinilah ilusi terbesar sering muncul. Seseorang bisa merasa sangat damai, sangat hening, sangat sadar. Lalu diam-diam tumbuh keyakinan tersembunyi, aku sudah mencapai tingkat tinggi. Begitu pikiran itu muncul, sir tertutup kembali. Karena sir tidak pernah hidup berdampingan dengan kesombongan spiritual sekecil apapun. Inilah paradoksnya. Semakin kamu merasa memiliki rasa sejati, semakin jauh kamu darinya. Semakin kamu merasa tidak memiliki apa-apa, semakin dekat kamu dengannya. Bahkan dalam perjalanan spiritual, ada jebakan yang sangat halus, kecanduan pengalaman. Orang mengejar sensasi meditasi, ekstasi zikir, atau perasaan melayang. Mereka mengulang-ulang ritual demi mengulang rasa itu. Namun sir bukan sensasi, ia adalah kedalaman. Bayangkan lautan. Di permukaan ada ombak. Itulah emosi, pikiran, bahkan pengalaman spiritual yang naik turun. Di bawahnya ada arus yang lebih tenang. Itulah kesadaran sejati. Tapi jauh di dasar terdalam ada keheningan pekat yang tidak terguncang badai apapun. Itulah sir. Dan yang menarik, dasar lautan itu tidak pernah bergerak untuk membuktikan dirinya ada. Sekarang, izinkan aku bertanya padamu dengan jujur. Pernahkah kamu merasakan momen di mana kamu berbuat sesuatu yang tulus, lalu setelahnya tidak ada rasa bangga, tidak ada narasi dalam pikiran, hanya ketenangan yang sunyi? Atau mungkin kamu pernah merasa sangat kecil di hadapan kebesaran semesta, bukan karena rendah diri, tetapi karena tersentuh oleh sesuatu yang lebih agung. Jika pernah, tuliskan di kolom komentar, bukan untuk pamer pengalaman, tetapi untuk berbagi refleksi. Karena seringkali ketika kita menuliskan pengalaman batin, kita menyadari sesuatu yang sebelumnya samar. Dan jika kamu merasa belum pernah merasakannya, itu pun tidak apa-apa. Tulis juga. Kejujuran adalah pintu pertama menuju kedalaman.
Perjalanan ini bukan perlombaan. Ada mitos lain yang perlu kita luruskan, bahwa sihir hanya milik orang-orang tertentu, petapa, atau mereka yang meninggalkan dunia. Tidak, justru rasa sejati bisa hadir di tengah aktivitas paling biasa, saat bekerja dengan niat yang lurus, saat memaafkan tanpa syarat, atau memilih diam ketika ego ingin berdebat. Sihir tidak memisahkanmu dari kehidupan, ia memurnikan cara kamu menjalaninya. Dan mungkin tanpa kamu sadari, perjalananmu selama ini bukan tentang mencari pengalaman luar biasa, tetapi tentang membersihkan cermin batin hingga yang tersisa hanyalah keheningan yang jujur. Namun pertanyaan terbesarnya masih tersisa. Jika sihir begitu halus, begitu tersembunyi, begitu bebas dari klaim, bagaimana cara menumbuhkan kesiapan untuk menyentuhnya dalam kehidupan sehari-hari? Di bagian berikutnya, kita akan membahas bagaimana menerapkan pemahaman ini secara nyata, tanpa harus meninggalkan dunia, tanpa harus menjadi seseorang yang berbeda. Tetaplah bersama, karena disinilah pengetahuan berubah menjadi transformasi. Sekarang mungkin kamu bertanya dalam hati, semua ini terdengar dalam, tapi bagaimana aku mengalaminya? Bagaimana ini menjadi nyata dalam hidupku? Dan mungkin tanpa kamu sadari, inilah jawaban yang selama ini kamu cari. Bukan teknik yang rumit, bukan ritual yang berat, bukan pengalaman spektakuler, tetapi penyelarasan yang halus. Pertama, latih kesadaran sejati dengan sederhana, hadir penuh dalam setiap momen. Saat marah muncul, jangan langsung bereaksi. Katakan dalam hati, ini marah. Saat kecewa datang, akui, ini kecewa. Jangan ditekan, jangan diikuti, disaksikan saja. Ini bukan untuk menjadi dingin atau tidak peduli, justru ini membuatmu lebih jernih. Dan kejernihan adalah pintu pertama. Namun jangan berhenti di sana. Langkah kedua adalah memurnikan niat. Setiap kali kamu melakukan sesuatu, bekerja, membantu orang, bahkan beribadah, perhatikan satu hal. Apakah ada keinginan untuk diakui, untuk dipuji, untuk merasa lebih baik dari yang lain? Jangan menghakimi dirimu jika jawabannya ya, itu manusiawi. Tapi saat kamu menyadarinya dan dengan lembut melepaskannya, disitulah ruang untuk sihir mulai terbuka. Karena rasa sejati tidak tumbuh di tanah ambisi, ia tumbuh di tanah ketulusan. Langkah ketiga, dan ini yang sering dilupakan, adalah menerima kehinaan ego. Akan ada momen ketika kamu disalahpahami, tidak dihargai, diremehkan. Jika biasanya kamu langsung membela diri, kali ini cobalah diam sejenak. Rasakan dorongan untuk mempertahankan citra diri, lalu lepaskan. Disitulah latihan sebenarnya. Sedikit demi sedikit, kamu akan merasakan perubahan yang aneh namun menenangkan. Kamu tidak lagi terlalu terguncang oleh pujian, tidak terlalu hancur oleh kritik. Ada stabilitas yang muncul dari dalam. Dan mungkin kamu akan mulai menyadari sesuatu, bahwa kedamaian yang kamu kejar selama ini bukan berasal dari mengontrol dunia luar, tetapi dari merapikan dunia batin. Inilah solusi yang selama ini banyak orang cari tanpa sadar. Mereka mencari kebahagiaan di luar, mencari validasi, mencari pencapaian. Namun yang mereka rindukan sebenarnya adalah rasa utuh, rasa kembali pada pusat yang sunyi. Sihir bukan hadiah untuk orang sempurna, ia adalah karunia bagi mereka yang jujur pada dirinya. Dan kabar baiknya, kamu tidak perlu menjadi orang lain untuk memulainya, tidak perlu meninggalkan pekerjaanmu, tidak perlu mengubah identitasmu. Yang dibutuhkan hanyalah kesediaan untuk melihat diri sendiri tanpa topeng dan kerendahan hati untuk menyerahkan hasilnya kepada Yang Maha Mengatur. Jika kamu merasakan bahwa penjelasan ini seperti menjawab kegelisahan yang selama ini sulit kamu jelaskan, itu bukan kebetulan. Mungkin inilah waktunya kamu berhenti mencari keluar dan mulai menyelam ke dalam. Dan di bagian terakhir nanti, kita akan merangkum semuanya, agar perjalanan ini tidak hanya menjadi pemahaman, tetapi menjadi arah hidup yang baru. Sekarang kita kembali ke pertanyaan awal. Bagaimana jika selama ini yang kamu sebut sebagai kesadaran hanyalah permukaan ombak?
kita telah melihat bahwa kesadaran sejati adalah kemampuan untuk menyaksikan, menjadi cermin yang jernih bagi pikiran dan emosi. Ia menenangkan, ia menstabilkan, ia membuatmu tidak lagi diperbudak oleh gejolak batin. Namun kita juga menyentuh sesuatu yang lebih dalam. Rasa sejati, sir, adalah rahasia yang tidak bisa diklaim. Ia bukan pengalaman yang bisa dipamerkan. Ia bukan status spiritual. Ia adalah keheningan yang membuatmu semakin tulus, semakin rendah hati, semakin tidak merasa menjadi pusat. Kesadaran sejati membuatmu kuat. Rasa sejati membuatmu lembut. Kesadaran sejati membuatmu jernih. Rasa sejati membuatmu berserah. Dan mungkin disitulah perbedaannya yang paling halus. Banyak orang berhenti pada ketenangan, tapi hanya sedikit yang berani melampaui ketenangan menuju ketulusan total. Karena di sana, tidak ada lagi identitas untuk dibanggakan. Tidak ada lagi aku yang sadar. Yang tersisa hanyalah kehadiran yang hening dan ketundukan yang dalam kepada Yang Maha Sumber. Sekarang, izinkan pertanyaan ini tinggal bersamamu setelah video ini selesai. Dalam setiap kebaikan yang kamu lakukan, dalam setiap doa yang kamu panjatkan, dalam setiap pencarian yang kamu jalani, apakah masih ada aku yang ingin terlihat? Atau sudah mulai ada keheningan yang tidak membutuhkan pengakuan? Jika pembahasan ini membuka sesuatu dalam dirimu, tuliskan satu kata di komentar. Hening. Bukan sebagai simbol pencapaian, tapi sebagai pengingat perjalanan. Dan jika kamu merasa video ini perlu didengar oleh seseorang yang sedang mencari kedalaman, bagikan dengan niat yang tulus. Karena mungkin tanpa kita sadari, perjalanan menuju sir bukan tentang menemukan sesuatu yang baru, tetapi tentang kembali kepada rahasia yang sejak awal sudah ada di dalam dirimu.